Hari ini, Kamis 18 September 2025, dunia kembali dikejutkan oleh peristiwa yang tak pernah diduga. Tel Aviv, jantung Israel yang selama ini dikenal penuh cahaya, tiba-tiba menjadi sorotan dalam arti yang berbeda, bukan karena pesta atau teknologi startup, melainkan karena suara dentuman keras yang mengguncang langit kota itu. Koalisi Arab bersama Iran, dalam langkah yang jarang sekali terlihat begitu kompak, melancarkan serangan besar-besaran yang langsung mengubah wajah keamanan regional. Di layar kaca internasional, headline muncul dengan cepat. CNN, BBC, Al Jazeera, semuanya menampilkan breaking news dengan nada yang sama, Middle East on fire. Dunia pun serasa menahan napas. Israel selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan pertahanan udara paling canggih di dunia. Sistem Iron Dome mereka bahkan sering dijadikan contoh dalam buku pelajaran militer. Namun, malam ini, dunia menyaksikan sesuatu yang ironis. Layaknya seseorang yang memiliki payung mahal tapi bocor di tengah hujan deras, pertahanan itu kewalahan menghadapi serangan yang datang bertubi-tubi. Jet-jet tempur, rudal balistik, hingga drone kamikaze dikabarkan melayang bersamaan, menciptakan banjir udara yang tak bisa seluruhnya ditangkis. Warga Tel Aviv pun berlari ke tempat perlindungan bawah tanah, sementara sirene meraung tanpa henti, seperti alarm yang tak pernah berhenti membangunkan tidur lelap. Yang membuat serangan ini semakin dramatis adalah kenyataan bahwa koalisi Arab yang biasanya terpecah kini bergerak bersama. Iran, Suriah, dan beberapa faksi bersenjata dari wilayah lain dikabarkan ikut serta. Ini ibarat melihat tim sepak bola yang biasanya saling berkelahi di lapangan, tiba-tiba main bareng dalam satu tim, melawan lawan yang sama. Bagi Israel, ini bukan hanya soal rudal dan drone, tapi juga simbol bahwa mereka kini menghadapi front persatuan yang selama puluhan tahun dianggap mustahil. Pertanyaan besar pun muncul. Siapa sebenarnya otak di balik koordinasi raksasa ini? Dan mengapa sekarang? Sementara itu, dunia internasional bereaksi dengan ekspresi beragam. Washington mengutuk keras serangan ini, sementara Moskow tampak lebih tenang, bahkan memberi komentar bernuansa diplomatis yang ambigu. Uni Eropa terpecah. Sebagian menyerukan deeskalasi, sebagian lagi khawatir akan krisis energi yang bisa meledak lebih besar daripada konflik itu sendiri. Di media sosial, tagar Tel Aviv under attack mendadak jadi trending nomor 1 global. Video amatir dari warga, dengan cahaya oranye menerangi langit, beredar luas, menyedot jutaan views hanya dalam hitungan jam. Dunia maya pun menjadi arena perdebatan panas. Sebagian menyebut ini konsekuensi dari kebijakan Israel, sebagian lain mengecam keras koalisi Arab yang dianggap nekat. Secara militer, serangan ini membuka bab baru. Analis pertahanan menyebut bahwa sistem pertahanan Israel harus segera ditingkatkan, karena serangan kali ini terbukti bisa menembus pertahanan yang selama ini dianggap tak tertembus. Sejumlah basis militer Israel di sekitar Tel Aviv dikabarkan lumpuh sementara, meski pemerintah Israel berusaha keras menenangkan publik dengan menyebut serangan sudah terkendali. Namun, kenyataannya berbeda. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian infrastruktur vital terganggu, termasuk jaringan komunikasi. Dunia pun menyaksikan bagaimana sebuah negara dengan kekuatan nuklir sekalipun tidak kebal terhadap gempuran koalisi regional. Politik internasional pun ikut bergetar. Dewan Keamanan PBB segera mengadakan sidang darurat, yang lagi-lagi diwarnai perdebatan sengit. Amerika Serikat bersuara lantang mendukung Israel, sementara Tiongkok menyerukan penyelesaian damai, walau tersirat nada sinis. Dunia kembali melihat betapa Timur Tengah bukan sekadar konflik regional, melainkan ajang adu pengaruh global antara kekuatan besar. Bagi negara-negara Arab, serangan ini bukan hanya aksi militer, tapi juga pesan simbolis, bahwa mereka bisa bersatu ketika menyangkut isu besar. Bagi Israel,
Ini adalah ujian paling serius dalam beberapa dekade terakhir, baik secara militer, politik, maupun psikologis. Ironinya, konflik ini juga memunculkan gelombang opini publik dunia yang tak kalah keras. Demonstrasi pecah di beberapa kota besar, dari London, Paris, hingga New York. Bendera dikibarkan, spanduk ditulis, dan massa turun ke jalan, menuntut pemerintah mereka mengambil sikap. Dunia kini tidak hanya menyaksikan perang di medan tempur, tetapi juga perang opini di jalanan kota-kota global. Analis politik bahkan menyebut bahwa konflik ini mungkin menjadi pemicu perang dingin baru versi abad ke-21, di mana kekuatan besar saling berebut pengaruh lewat proksi di Timur Tengah. Dan kini, dunia bertanya-tanya, apakah ini hanya awal dari konflik lebih besar? Atau justru menjadi lonceng peringatan bahwa diplomasi global sedang berada di titik kritis? Serangan mendadak ini bukan hanya soal rudal, drone, atau jet tempur. Ini adalah soal citra, legitimasi, dan pesan politik yang mengguncang panggung dunia. Tel Aviv malam ini menjadi simbol bahwa bahkan kekuatan militer tercanggih pun bisa diguncang, dan bahwa peta geopolitik bisa berubah dalam sekejap mata. Satu hal yang pasti, dunia tidak akan lagi memandang Timur Tengah dengan cara yang sama. Serangan ini telah menggoreskan bab baru dalam sejarah, yang tidak hanya ditulis dengan api dan asap, tetapi juga dengan opini publik internasional yang kini lebih tajam daripada senjata apapun.